Kau pakai mobil buatan Indonesia. Kau naik motor buatan Indonesia. Kok malah impor ini Pak, menterinya Pak? Aduh, gimana Pak? Ini jelas tidak ada unsur kandungan material lokalnya ya Pak ya. Ini impor jadi utuh. Kenapa tidak ada industri di Indonesia? Kenapa minyak harus lewat Singapura diolahnya baru dibalikin lagi? Semua ada perjanjian X-File. Atau belajar dari Malaysia, Proton sama Geely itu alurnya. Proton sama Geely sama Volkswagen. Ya udah, Indonesia sama siapa? Masa Indonesia sama Proton mau lu? Rela lu Indonesia kursus sama Proton. Indonesia pernah nak tiru Malaysia buat kereta nasional dia tapi likop. Indonesia pernah ada brand kereta nama dia Timor. Teknologi industri mobil rakyat. Dia buat macam Proton lah. Tu dia set up ni lepas 30 tahun presiden dia in power. Lagi lama dia Tun Mahathir. Guys, gua mau kasih lihat kalian satu mobil nih guys. Lihat nih. Mobil apa nih guys? Ini tuh brand paling laku guys di negeri jiran ini guys. Indonesia akan meniru mobil nasional daripada Malaysia, Proton dan juga Peron 2. Terbaiklah, jangan malu-malu untuk meniru yang sudah maju di negara jiran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Cak Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Cak Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang pidato Bapak Prabowo yang begitu berapi-api untuk membuat mobil nasional yang ada dekat Indonesia para sahabat. Karena dari dulu ada mobil nasional dekat Indonesia itu bagai ditelan bumi, hilang entah kemana macam itu para sahabat. Sedangkan kalau kita tak malu untuk bercermin kepada Malaysia para sahabat, Malaysia yang mempunyai Proton para sahabat, mobil nasional, bahkan sekarang bekerja sama dengan Geely. Bahkan Proton-Proton yang terbaru ini para sahabat banyak diminati di kalangan anak muda yang ada dekat Malaysia para sahabat, dekat Indonesia, yang kemarin kabarnya bahwasanya mengimpor bekerja sama mobil untuk Koperasi Merah Putih dari India para sahabat. Ini yang dikatakan Indonesia mengekspor di media sosial Abbas ke Amerika, dekat Bangladesh, Abbasnya katanya para sahabat. Tetapi kenapa Indonesia kok masih mendatangkan kereta daripada Mahindra dari India para sahabat? Ini kan timbul pertanyaan. Jangan malu-malulah meniru bagaimana kukuhnya, bagaimana teguh pendirian Malaysia para sahabat sampai sejaya sampai saat ini para sahabat. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen di bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Saya akan buka pabrik mobil. Prabowo ingin bangun pabrik mobil, pabrik kereta. Pasar mobilnya orang lain. Kenapa? Karena will. Dengan segala hormat, Korea. Sumber alam Korea apa? Coba periksa. Kita punya sumber alam semua untuk bikin mobil. Tapi dia sudah puluhan tahun lebih dulu dari kita bikin mobil. Kita punya timah, kita punya boksit untuk alumina, diolah menjadi aluminium jadi mobil. Tapi kita nggak bikin processing boksit. Prosesnya nggak ada. Jepang tidak punya boksit. Dia bikin mobil terhebat. Ya kan? This is what we have to do. Nah, saya ingin total listrik. Kenapa? Dan saya ingin listriknya itu dari solar, dari matahari. Kenapa? Justru menghadapi ini. Kalau kita mau pakai mobil combustion engine, mobil bensin atau solar, masih tergantung lagi kita impor gitu loh. Jadi industri mobil dengan ekosistem baru ya, kan yang mobil sama motor. ya. Kita udah bikin simulasi. Waduh, savingsnya luar biasa. Ya. Jadi kalau strategi kita benar,
will kita ada, insya Allah kita bisa hidupkan lagi industrialisasi. Saat ini mobil viral sudah masuk. Oh, sejak hari ini tanggal mobil Mahindra 18 daripada Maret ya. 2026, 2 hari sebelum Lebaran, mobil Tata Mahindra ini ya, Mahindra Koperasi Desa Merah Putih sudah tiba di alas Roban ya. Nah, ini memang untuk tulisan Mahindranya disembunyikan yang itu. Nah, tapi ini masih kelihatan ya, Mahindra pickup. Ini diganti cendrawasih. Padahal ini nggak ada cendrawasihnya. Diganti Karena ini katanya. produknya Tuan Takur ya, dari India. Nah, apa kabar industri dalam negeri? Pak Prabowo katanya mau Nanti kau pakai mobil buatan Indonesia. Kau naik motor buatan Indonesia. kok malah impor ini Pak, menterinya Pak. Aduh, gimana Pak? Ini jelas tidak ada unsur kandungan material lokalnya ya Pak ya. Ini impor jadi utuh. Utuh dari India. Tapi kalau produknya sih keren. Tidak bercampur Kita aduk dengan harus tanah lihat, lokal. bentuknya, kalau bentuk bodinya itu keren. Ini bagian kemudinya juga oke. 4x4 ya. Untuk lampunya sudah bilet. 1, terus halogen 1. Nah, ini. D140. KDMP. Sudah ada banyak ya. Siap. Tetap semangat untuk industri dalam negeri. Walaupun Pak Presiden sudah tidak sesuai katanya pada saat kampanye yang mau bangga dengan produk dalam negerinya. Semoga industri dalam negeri terus membaik. Penyerapan tenaga kerja juga bisa terserap. Jangan sampai karena dikit-dikit impor nanti industrinya jadi lemah. Salam waras. Bikinlah mobil nasional, gak usah malu-malu, join venture sama Cina. Ambil nomor 1 Cina siapa? Kalau si Malaysia ngambil Geely, ya udah kita ambil BYD. Bikin mobil nasional 50%, 50-50 aja. Indonesia 51%, 49% ya punya si Cina. So ketika orang Indonesia belanja mobil besok harga 500 juta, nggak usah bete. Ternyata setengahnya masuk ke kantong kita sendiri dalam negeri. Kan bener itu dibanding sibuk kita memperkaya negara asing. Yang bener aja loh. Gimana guys? Lu setuju gak sih sama saran gua? Lu setuju gak sih kita belajar dari tank shopping dengan Geely bersama Volkswagen? Atau belajar dari Malaysia? Proton sama Geely itu alurnya. Proton sama Geely. Geely sama Volkswagen. Ya udah Indonesia sama siapa? Masa Indonesia sama Proton mau lu? Gak apa-apa. Indonesia kursus sama Proton. Gak apa-apa Benek. Gua rasa bisa jatuh presiden ya. Yang lebih realistis adalah kita undanglah kekuatan asing yang menguntungkan dalam negeri. Udah jelas Jerman gak ngerti cara bikin mobil listrik. Jepang apalagi gak bakal mau bikin mobil listrik. Amerika, wow boro-boro. Sales minyak nomor 1 di dunia mereka. Gak bakal mau. Indonesia pernah nak tiru Malaysia buat kereta nasional dia tapi likop. Indonesia pernah ada brand kereta nama dia Timor. Teknologi, industri, mobil rakyat. Dia buat macam Proton lah. So dia set up ni lepas 30 tahun presiden dia in power. Lagi lama dia Tun Mahathir. Timor ni dia buat syarikat special nama TPN, Timor Putra Nasional. Tapi TPN ni siapa yang owner dia? Anak presiden. Kalau Malaysia kita tengok mungkin Khazanah pegang, semua pegang kan. Sana tak ada, family punya. Dah lah award dekat anak dia sendiri. Depa panggil kereta nasional tapi rebadge kereta Kia. Depa ambil kereta Kia dekat Korea, tukar logo, Boh T Timor. Dan yang lagi buat benda ni teruk, syarikat TPN anak presiden dapat cukai pelepasan import kereta. Maksudnya kereta jadi murah, tak ada tax. So bila dia buat benda tu, kereta Timor lagi murah dari Honda, Toyota 50%. So baguslah hang bagi kereta Korea, orang tak tahu kereta Korea. So orang nampak kualiti bagus ni dengan kereta Jepun murah separuh. So of course orang akan lari beli kereta nasional. Apa jadi brand-brand pesaing ni ialah depa dah mai buka pasaran Honda, Toyota, brand luar negara memberontak depa kata sale tak jalan. Depa buat apa? Depa report dekat World Trade Organization. Depa kata Indonesia ni tak fair. Dia monopoli pasaran, basically dia nak kawal semua sebab dia bagi syarikat anak presiden saja tak ada tax. So depa fight lah Indonesia kalah. Kalau kita bandingkan dengan Malaysia, mungkin orang kata alah dulu Proton pun pernah rebatch Mitsubishi, Pro 2 pun pernah rebatch Daihatsu. Tapi bezanya rebatch Malaysia ni dia buat untuk jangka masa long term investment. Maksudnya dia rebatch dulu, lepas tu ada R&D, ada kilang, ada pemasangan, sampailah sekarang Pro 2 pun dah ada beza, Proton pun dah buat kereta mereka. So Indonesia cuba tiru tapi dia buat shortcut. Kenapa tidak ada industri di Indonesia? Kenapa minyak harus lewat Singapura diolahnya baru dibalikin lagi? Semua ada perjanjian X-file. Semua ada rahasia-rahasia yang tidak disampaikan. Makanya tidak pernah ada motor, misalnya ada Garuda Bebek.
Ada. Maksudnya motor nasional. Iya, mobil ya, nasional. Ya kenapa Iya. ada Honda BB nggak ada Garuda BB? Iya. Kan kita boleh kasih merek apa aja kan? Iya, betul. Kenapa nggak ada? Betul. Karena memang itu adalah policy. Oke. Gitu. Jepang kamu main di mobil ya. Gitu. Ini kamu dapat minyak sama emas. Iya. Ya, siapa yang main minyak di Indonesia? Chevron lah. Jadi itu guritanya udah dari zaman sudah 49 itu ya berarti. Kita harus belajar. Tapi dibangun narasi karena Indonesia nggak mampu sehingga kita butuh bantuan dari luar. Oke. Jadi narasi mereka mengamankan kebijakan lewat narasi. Gitu, dan media mengawal. Kalau proyek ini dulunya berhasil, mungkin hari ini kita udah punya mobil nasional sendiri. Namanya Timor dan Bimantara, dua nama yang nggak bisa dipisahin dari sejarah otomotif Indonesia. Di era 90-an, pemerintah pengen banget punya mobil nasional. Lalu lahirlah Timor hasil kerjasama dengan pabrikan Korea, yaitu Kia, yang saat itu mobilnya dijual murah dan juga bebas pajak barang mewah. Mobil pertamanya adalah Timor S515i, yang basisnya dari Kia Sepia. Di sisi lain, ada Bimantara yang juga bekerja sama pabrikan Korea, tapi dengan Hyundai. Line up ikoniknya antara lain ada Bimantara Nenggala yang basisnya dari Hyundai Elantra dan Bimantara Cakra yang basisnya dari Hyundai Excel. Tapi sayangnya, produksi keduanya harus berhenti total akibat hantaman krisis ekonomi tahun 98. Kira-kira kalau saat itu nggak berhenti, apakah Indonesia bisa jadi pemain besar otomotif Asia? Ini mobil nasional. Nah, kita mulai dari Vietnam dulu, yaitu si VinFast. VinFast ini diproduksi oleh Vingroup. Jadi Vingroup, menariknya, mereka langsung ekspansi internasional. Jadi strategi dari Vingroup sudah dari awal adalah go global. Mereka investasi di Indonesia 1.2 billion USD dan mau bikin pabrik di Subang. Mereka investasi 4 billion USD di Amerika. Mereka investasi 2 billion USD di India. Dan bahkan pemain global seperti General Motor di Vietnam itu diambil oleh VinFast. Selain bikin pabrik di Subang, VinFast ini juga menyediakan layanan taksi lewat Sun SM. Nah, ini taksinya warna biru Tosca kalau nggak salah ya. Jadi ini mirip-mirip kayak Bluebird begitu. Di Jakarta banyak ini. Dan sekarang masih banyak diskonan. Negara tetangga Malaysia juga punya mobil nasional. Nggak tanggung-tanggung, mereka punya dua, Proton dan Peero 2. Dan bahkan penjualan mobil nasional mereka dikuasai oleh pabrikan-pabrikan lokal, oleh mobil nasional. 60% pangsa mobil itu dikuasai Peero 2 dan Proton ini. Kalau di Indonesia, dikuasai pabrikan Jepang, 85%. Jadi strategi Malaysia untuk mengembangkan mobil nasional itu dengan cara menginkubasinya dari awal. Jadi contohnya Proton. Proton itu dulunya dipegang oleh Khazanah Nasional. Kalau di Indonesia ini semacam Danantara. Sedangkan Peero 2 itu dipegang oleh PNB, Permodalan Nasional Berhad. Nah, ini semacam PMN kalau di Indonesia, penyertaan modal negara. Dan ini agak berbeda dengan strateginya Vietnam. Kalau Vietnam dia langsung digarap oleh konglomerasi besar, oleh Vingroup ini. Dan perjalanan dari Proton dan Peero 2 ini juga sudah sangat lama. Proton contohnya itu diinisiasi di bawah pemerintahan Mahathir Mohamad 1983. Kita 1996 punya mobil nasional juga namanya Timor, tapi tidak berselang lama kemudian tutup. Jadi awalnya diinkubasi pemerintah, berjalannya waktu agar terjadi inovasi, terjadi perkembangan yang lebih baik, sahamnya mulai dilepas ke swasta. Contohnya dilepas ke DRB Highcom. Jadi Proton dipegang oleh salah satu konglomerat terbesarnya Malaysia, yaitu Tan Sri Al-Buhoiri. Nah, ini dia adalah sahabat dari Mahathir Mohamad yang dulu ikut membangun Malaysia. Di tahun 2017, Proton kemudian dipegang oleh Zhejiang Geely Holding Group, pabrikan dari China yang pegang Volvo, yang kemudian juga masuk ke Proton untuk mengembangkan EV di Malaysia. Kalau Peero 2 dia berkolaborasi dengan Daihatsu, jadi dia bikin mobil-mobil yang murah, mobil-mobil yang compact, harganya sekitar 200 jutaan, sehingga laris manis di pasaran. Jadi membeli mobil Peero 2 itu bukan hanya karena jargon cintai produk lokal, tapi karena memang kualitas dari mobil Peero 2 ini bagus, kemudian harganya murah, kisaran 200 jutaan dibandingkan dengan mobil-mobil pabrikan Jepang yang harganya 500 jutaan. Kemudian dia compact, jalanan yang ada di Malaysia, dia juga cocok dengan iklim tropis. Jadi ini yang menjadikan dia punya daya saing yang bagus dengan mobil-mobil pabrikan lain. Mobil itu adalah assembly industry. Jadi dia membutuhkan vendor-vendor lain, dia membutuhkan partner-partner lain. Bahkan dalam satu mobil itu ada 30.000 komponen. Jadi pabrikan mobil pasti butuh manufacturing yang established, dia butuh supply chain yang established,
dia butuh sistem yang mendukung perakitannya. Pabrikan otomotif mulai berjalan, apa yang terjadi? Dia akan involve vendor-vendor yang lain. Dia butuh kaca, dia butuh aluminium, dia butuh seat belt, dia butuh karet. Dan itu semua diambil dari produsen-produsen lokal. Nah, jadi ketika pemerintah memberikan subsidi untuk pembelian mobil baru, diharapkan agar industri otomotif berkembang. Dengan demikian, industri-industri sokongan yang lain juga turut berkembang. Artinya, industri lokal juga ikut berkembang. Masyarakat mendapatkan pekerjaan. Mereka dapetin duit lagi. Jadi, kenapa industri otomotif di Indonesia tidak berkembang? Beri pendapat kalian. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak. Bapak Prabowo memang ketika memang kampanye para sahabat untuk menaikkan menjadi presiden, memberikan harapan-harapan kepada anak bangsa para sahabat, akan merakit kereta sendiri, motor sendiri macam itu para sahabat. Tetapi faktanya menteri-menterinya para sahabat malah mendatangkan impor kereta untuk Koperasi Merah Putih daripada India yang bermerek Mahindra. Itulah sudah kenyataan. Bapak Prabowo ketika adanya konflik di Timur Tengah, para sahabat, Bapak Prabowo meyakinkan masyarakat untuk membuat pabrik kereta listrik, motor listrik, dan mereka mengadakan rapat meeting dalam suatu ruangan yang dibahas agar tidak bergantung kepada minyak yang ada impor ke luar negara. Karena Indonesia masih tidak mencukupi minyak produksi dalam negara, sahabat, masih bergantung ke impor luar negara macam itu. Makanya Bapak Prabowo sekarang mereka dengan terang-terangan akan membuat pabrik kereta listrik, pabrik motor listrik macam itu, sahabat. Tetapi entahlah apakah suara yang Bapak Prabowo lantangkan berapi-api saat ini, sahabat, apakah akan jadi kenyataan ke depannya ataupun hanya ilusi ataupun hanya omon-omon kata netizen Konoha, para sahabat. Entahlah, kita berdoa saja. Kalau tidak malu, para sahabat, bercermin kepada Malaysia dari Proton dan juga Pero 2 ya para sahabat. Kalau kita bercermin semacam itu, kita janganlah malu macam itu. Bercermin kepada negara jiran tetangga yang sudah sukses memproduksi produk lokal, kereta lokal, dan juga bergabung dengan Geely, para sahabat. Dan begitu bergabung dengan Geely dan juga bergabung dengan investor-investor besar yang pembuatan yang begitu bagus juga, dan semakin berkembangnya lah Proton, para sahabat. Yang terbaru Proton yang kalau tengok di Lebuh Raya sekarang cantik, para sahabat. Itu bentuknya sekarang, desainnya tak kalah saing dengan BMW, para sahabat. Wow, memang terbaik lah. Jangan malu-malulah meniru Malaysia untuk rakyat Indonesia dan juga pemerintahnya. Mungkin videonya sampai di sini, para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.